Gagal bayar kembali membayangi perusahaan di China setelah kejatuhan sektor properti, dan kali ini menimpa salah satu perusahaan untuk manajemen aset. Well, sepertinya inilah penyebab kenapa Hang Seng pagi ini mengalami penurunan. Tapi apalagi yang menggerakkan market, terutama kapan saatnya emas mengalami rebound, karena sampai saat ini kita sempat melihat penurunan di bawah 1900, lalu kemudian dia kembali di atas 1900. Oke, data ekonomi minggu ini sudah dirilis beberapa data dan tinggal menyisakan beberapa lainnya. Tentunya terkait dengan data jobs report kemarin, lalu kemudian data inflasi Inggris baru saja dirilis tadi pagi. Kemudian kita akan lihat juga data FOMC minutes nanti malam. Jadi retail sales kemarin sepertinya juga cukup setuju bahwasanya menunjukkan tingkat konsumerisme dari konsumen AS cenderung masih tetap kuat. Nah, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Oke, terkait dengan FOMC minutes, nanti kita akan lihat dari spek ataupun kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ekonomi kalender untuk tadi siang kita sudah lihat CPI Inggris dirilis dengan angka minus 0,4% basis bulanan. Ini adalah sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi ataupun forecast minus 0,5%. Tapi lihatlah, prevision 0,1% turun ke minus 0,4%. Sesuatu hal yang saya cium di sini adalah mirip dengan apa yang terjadi dengan China, deflasi. Apakah memang Inggris mengalami deflasi? Well, secara basis bulanan mungkin, tapi lihatlah kontras dengan apa yang terjadi dengan basis tahunan, di mana angkanya masih cenderung berada di atas 2%, jauh dari target ideal 2% dari Bank Sentral. Bahkan saat ini berada di 6,8%, lumayan turun dari 7,9% dan bahkan sesuai ekspektasi ataupun forecast. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah pound sterling mengalami kenaikan spike 1.2720 atau kurang lebih 1.2730 mendekati. Tapi apakah dia akan lanjutkan kenaikan? Ini pertanyaan cukup bagus. Karena potensinya, sebetulnya kalau Anda perhatikan dari beberapa kejadian ataupun peristiwa, selalu berakhir dengan penurunan. Dan mungkin nanti kita akan lihat dari sisi teknikalnya secara terpisah. Sementara untuk PPI atau inflasi dari sektor produsen juga menunjukkan penurunan di minus 0,4%. Lalu kemudian ini adalah turun yang bisa dibilang lebih tinggi daripada previous minus 1,3%. Oke, satu hal yang cukup jelas di sini, keadaan ekonomi Inggris tidak baik-baik saja, walaupun kita sempat dapatkan data GDP kemarin dan juga data dari lapangan pekerjaan relatif bisa dibilang cukup bagus. Nah, sementara itu, kalau kita lihat ekonomi untuk nanti malam, ekonomi kalender akan tertuju pada housing start dan juga industrial production. Intinya adalah segala sesuatu yang menunjukkan data relatif meningkat itu akan menguatkan US dollar dan berarti akan ada ancaman lebih serius lagi untuk gold. Ya, ini saya bilang serius karena kita sedang berhadapan dengan zona support psikologis 1892-1900 yang terbukti kemarin cukup efektif. Dia cuma turun sampai 1896, bangkit kembali dengan cepat sampai 1911. Tapi sayangnya tidak lanjut di atas 1913 dan dia turun dan ditutup 1901. Poin utamanya adalah emas berhasil naik ataupun ditutup naik. Tapi catatan tambahan adalah 1896 sudah pernah muncul. Jadi perhatikan saja data ekonomi untuk malam ini. Tapi lagi-lagi yang terbesar menurut saya adalah nantinya kita akan berhadapan dengan FOMC minutes. Tapi apakah itu yang akan menjadi pemicu? Nah, terkait dengan konsumen AS yang cukup tangguh, tapi ternyata kita dapatkan juga manufaktur yang anjlok. Inilah penyebab kenapa dolar yang sempat mengalami penguatan kembali mengalami penurunan, termasuk juga emas. Setelah sentuh 1896, begitu rilis data manufaktur yang ternyata anjlok atau dalam artian turun di bawah ekspektasi, dia mengalami kenaikan. Tapi akhirnya juga dalam fase tetap bertahan di level 1900-an. Nah, retail sales terlihat di 0,7% untuk basis bulanan, lebih tinggi daripada ekspektasi 0,4%, tapi juga lebih tinggi dari bulan sebelumnya 0,2%. Sementara untuk excluding gas dan juga otomotif naik sampai 1% dari bulan sebelumnya 0,3%. Tentunya inilah mengisyaratkan kondisi terbaik dari data retail sales Amerika yang menunjukkan kenaikan bulan keempat secara beruntun, dan ini juga mungkin saja akan membantu proyeksi GDP kuartal ketiga ke depannya. Dan diperkirakan mungkin akan relatif lebih bagus. Ini juga sekaligus menandakan bahwa ekonomi Amerika masih tetap cukup bagus di tengah adanya ketidakpastian pasar global.
Nah, satu sisi, Empire State Manufacturing Index justru menunjukkan angka yang relatif jauh lebih lemah minus 19. Inilah yang membuat kebangkitan kembali kepada emas yang akhirnya bertahan di atas 1900. Tapi apakah itu yang akan menjadi permasalahan? Sepertinya belum cukup, karena kita masih butuh real reversal harus kembali di atas 1930-an. Dan saat ini kita belum lihat hal tersebut. Nah, mungkin saja kalau kita bicara tentang data manufaktur tersebut, ya, ini bukan data yang cukup bagus untuk kondisi ekonomi Amerika. Jadi masih 50-50 dan saya rasa inilah yang membuat dilematis dari para pejabat Fed terkait dengan apakah mereka perlu menaikkan suku bunga kembali atau mempertahankannya. Dan inilah peristiwa ataupun kabar yang cukup buruk untuk Asia, terutama untuk China. Di tengah kemerosotan ekonomi ataupun perlambatan ekonomi China, ternyata perusahaan finansial China kembali menunjukkan atau melaporkan gagal bayar. Dan Zhongru International Trust ini sudah kemungkinan sejak bulan lalu, kalau menurut laporan dari para kliennya. Jadi kemungkinan inilah yang akan menjadi sorotan khusus, apakah pemerintah akan mendiamkan begitu saja? Sepertinya sih tidak. Tapi yang jelas, semua masih bergulir. PBOC juga sempat mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan stimulus terkait dengan tingkat permintaan dan mungkin saja ini juga akan menjadi catatan tambahan untuk pemerintah China. Hal ini juga terkait dengan kekhawatiran tentang eksposur besar-besaran di perbankan China senilai 3 triliun US dollar. Oke, berarti ada tambahan yang harus menjadi pertimbangan dan rasa-rasanya bukan mustahil 1 atau 2 minggu ke depan kita mungkin akan melihat pemerintah China terpaksa mengucurkan paket stimulus yang ditunggu-tunggu karena mereka tidak mau ekonomi terlalu anjlok. Dan data Jepang kembali menunjukkan kenaikan, teman-teman. Tankan Survey Large Manufacturing Index menunjukkan lonjakan ke angka 12 dari sebelumnya angka indeks 3. Ya, ini kembali lagi menunjukkan sebetulnya ekonomi Jepang fine-fine saja, meskipun dengan kondisi suku bunga yang relatif bertahan negatif. Dan sepertinya juga menjadi latar belakang untuk pemerintah atau dalam ini adalah BOJ untuk tidak segera mengubah kebijakan moneternya dalam sisi negatif. Ya, latar belakang dari data yang membaik ini atau yang relatif naik sangat drastis ini adalah terkait dengan penurunan permintaan dari China. Seperti yang kita ketahui, China sendiri sedang bermasalah dengan pertumbuhan ekonominya yang sedang melambat. So, kita akan tunggu beberapa waktu ke depan. Tapi rasa-rasanya mata uang USD Japanese Yen masih belum bergubris dan kita mungkin lihat masih bergerak di kisaran 145, 146, bahkan mendekati level yang kritikal. Saat ini dia sudah mulai turun, agak mereda dari 145.67 sampai ke 145.30-an. Tapi apakah dia akan terus mengalami penurunan? Kami rasa belum tentu. Ya, tapi satu sisi ada pandangan dari Danske Bank yang mengatakan bahwa zona 145-148 adalah zona yang berpotensi terjadi intervensi oleh Kementerian Keuangan Jepang. Alasannya sederhana. Pasar sudah mulai khawatir bahwa angka ini sudah terlalu mahal, lalu kemudian juga kemungkinan potensi mengikuti apa yang terjadi di bulan September 2022, di mana BOJ mengatasnamakan bertindak berdasarkan pemerintah dan mereka mengintervensi saat USD Japanese Yen sentuh level 145. Walaupun secara fakta ataupun data, Anda bisa lihat di grafik USD Japanese Yen daily chart terutama dia justru pernah sentuh 150 dulu, lalu kemudian dia turun berangsur-angsur ke 146, barulah di situ muncul intervensi yang lebih detail lagi. Dan mungkin saja kita akan melihat pola yang relatif sama. Nah, terkait dengan hal tersebut, Danske Bank merekomendasikan untuk melakukan sell secara jangka pendek karena kemungkinan yang dikhawatirkan adalah belum ada konfirmasi terkait dengan intervensi. Apalagi Kementerian Keuangan, dalam ini adalah Menteri Keuangan Jepang, Suzuki, kemarin mengatakan tidak ada level spesifik untuk melakukan intervensi mata uang. Ya, seperti biasa, sekali lagi terus mengingatkan bahwa inilah yang terpenting untuk FOMC September. Tapi saya punya perkiraan, kemungkinan apa yang terjadi dengan emas belum akan bergerak banyak, belum juga akan terkait dengan kenaikan yang terlampau tinggi ataupun penurunan yang terlampau dalam. Hal ini dikaitkan dengan data ekonomi yang relatif mix ataupun beragam dari Amerika. Tapi dalam minggu ke depan, kemungkinan kita akan melihat FOMC atau mungkin saja
clue terkait dengan FOMC dari Jackson Hole Symposium. Jadi tanggal 24 sampai 26 Agustus, Fed akan mengadakan simposium yang kemungkinan akan memberikan kisi-kisi garis besar terkait dengan kebijakan apa yang selanjutnya akan diambil. Dan saya rasa disitulah letaknya kemungkinan market baru akan bertindak. Dan juga minggu depan juga terkait dengan data ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan minggu ini. Jadi data retail sales kemarin, lalu kemudian data manufacturer index kemarin seharusnya akan menjadi pertimbangan khusus bagi Fed. Tapi yang jelas, inflasi dan non-farm payroll itu yang paling mencolok untuk dilihat. Pada akhirnya, FOMC minutes sepertinya tidak akan memberikan petunjuk yang terlampau tinggi. Artinya, lagi-lagi, kemungkinan kita akan mendengarkan klausul ataupun kalimat yang sama dan diharapkan tidak ada perubahan. Dan jika itu terjadi, maka market hanya ingin mendengar apa yang dilihat dari para pejabat Fed. Dalam hal ini, apakah mereka menilai perlambatan ekonomi sedang terjadi atau mungkin ada kesempatan untuk tetap melanjutkan kenaikan suku bunga.